band. Ada chip ya. Kalau yang kedua ini besar kemungkinan juga mereka harus ban chip. Karena chip di game pertama menghancurkan EVOS. Yes. Chip yang menghancurkan dan memporak-porandakan dan memalas ditutup. Tapi jangan lupakan juga ya. Kalau ngomongin ke arah ini nggak boleh lepas juga. Dan dari Rescue ini pengen mengadu di mana Toy dan juga sosok Erlan keluarin hero poolnya masing-masing. Iya. Tergantung nih permainan caturnya ya, siapa yang akan menggunakan catur pertama dulu nih. Sebelum mereka main Mobile Legends, mereka ternyata main catur ya, cerak ya. Baik Ranger, Jusin, Ben Fan. Mereka ada di first pick. Atau mereka bisa ban. Coba ban Loi. Loi kayaknya tetap harus nih. Wajib ya. Kalau hero power buat si Swellen. Kayaknya buat si Sion Brix juga kita tahu Loi. Tapi Loi kayaknya mahal kalau mereka ambil awal chip kalau mau di ban sekarang. Tapi kalau chipnya di ban berarti Mati lagi. kalian terlepas. Dan Fanny juga lepas awal. Chip tetap ya, dan mereka tetap chip. Dan sekarang ada review akan menentukan mereka mau pakai Fanny atau enggak, atau kalian aja nih biar safety di first-nya. Ambil Fanny gak sih? Sudah gak ada Haruto. Udah nggak ada hari tapi ada Kaleo. Ada kalian, benar. Ada single target juga. Tapi kalau ngomongin ke arah kalian kali ini jadi first pick sih biasa dari 500. Dia langsung Suyonya. Waduh, kalian Fanny. Kalian nggak sih kalian aja. Kalian Nggak pakai Fanny. Nggak pakai Fanny ya. Nggak pakai Fanny. skip ya, skip ya. Bisa jadi. Skip dulu. Kurang rapi dulu untuk ngambil Iris. Ada lagi Joy. Ada Joy sorry ya. Ya Joy boleh. Lukas nggak ada sih. Tapi kalian Satu kalian ya. Kalian. Satunya lagi sama Povius kan. Haruskah terburu-buru seperti ini? Karena dia mau bilang apa sih? Kalau jungle nggak mungkin diambil juga kan sama Rakyu. Iya. Karena Rakyu udah di jungle. Dia bisa diturun ketiga. Goldnya prioritas kemana? Moskov kalau mau. Ambil Moskov dulu boleh. Jadi yang Moskov. Plus Kalian. kali ya. Jadi ya, Moskov kali ya. Daripada dia harus main ke arah Povius dulu terlalu mahal. Gak ada lagi mau di pick maksud gua. Ya mau nggak mau tahan dulu. Sekarang kalau ngeliat dari Rakyu, 2 pick langsung. Mereka bisa mainin Romer, tapi hidup biasanya di phase kedua ya. Tapi kalau mereka mau ngambil Johan ambil sekarang. Johet ambil sekarang. Ambil sekarang. Iya benar. Johet Suyu juga jadi mimpi buruk pastinya kan. Atau gue setuju Cecil juga sih untuk Prince. Boleh. Tapi kalau ngomongin ke arah Cecilnya berarti tandanya harus ada purify dari Cecilnya. Jadi jauh head kayak bisa jadi prioritas untuk saat ini sih. Bisa Ini jadi. lumayan soalnya untuk main di Ambus juga. Just in case dari mana masukan dari tim Keyforce ini bermain di Ambus. Gatot Kaca dan Cecilian sih. Tenang, gue bisa baca masa depan sedikit sih. Dan Gatot Kacanya untuk stopper ya balik lagi. Jaga-jaga kalau bener-bener hati. Iya, dan juga kalau kalinya lagi banting nanti dengan kena slam, dia bisa ikut EOG. Ada EOG yang bisa dipakai. Iya. Tapi hati nih. Juga ya. Gak, ternyata Joy pilihannya. Joy kembali. Justru tadi gue pikir ya, kalau memang gak Fanny, bisa jadi kayak Nolan gitu kan, atau ditaruh di bawah biar nanti ada kejutan mungkin Lancelot atau Link. Iya. Tapi ternyata Joy yang diamankan. Tapi kalau ngomong karena Joy, kali ini dia benar-benar harus berhati-hati. Karena kemungkinan dari para pasukan dari tim Manapyu ini akan ada Cloud nantinya. Cuma pressure agak beda sekarang kan. Betul. Kalau di game 1 kan ada Hayabusa. Oke. Sekarang Suyo yang gak bisa juga terlalu agresif sampai masuk belakang. Dan bedanya kalau Suyo mungkin defense-nya bagus ya kalau ada Suyo, tapi farming method-nya yang agak lambat, dikit aja dibandingkan dengan Joy. Iya. Kan ya nanti bakal kayak apa nih? Dari gerakannya juga. Masuk di fast band yang kedua. Kari Moskov, Moskov diambil ya. Udah diambil. Karinya ini di band. Apa mau pakai hero-hero keras? Blue kan? Mereka bakal tampil juga hero keras. Tapi kayaknya kalau misalnya gue lihat sih kondisi saat ini kemungkinan besar akan ada band juga sih terhadap Cloud. Cloud atau Iritel. Iritel atau Beatrix? Buat Cloud. Cloud gue setuju sih. Cloud juga lumayan epic kan ada scaling. Tapi ya berarti dia 2 hero scaling ya. Itu yang harus diwaspadai juga nih. Early mereka gak akan terlalu kuat dari Aravio. Fokus band ya. Ini sinyal anak hero keras kayaknya. Iya. Hero keras satu yang tersisa siapa? Hylos ya? Hylos. Dia udah band ya. Hylos ada. Hylos doang berarti di gold. Jadi di band tapi. Hylosnya di band nih. Blue udah gak ada lagi. Blue udah habis hero-hero yang tebal. Atau itu ada hero lain dimunculkan? Akai? Akai. Reiki? Akai masih oke sih.
Daripada Ternista jalan kaki ya jauh gitu. Akhirnya ini keren. Kecap sulit. Ya susah ya Ternista. Kecap sulit. Nanti pas mau mati kepala aku sakit. Iya. Kepalanya sakit, benar. Dan pilihannya ada di Evo sekarang. Mereka bisa amankan langsung X-Plane. Atau mereka flexing dulu nih. Kalian mungkin bisa jadi X-Plane juga. Kalau misalnya mau kalian X-Plane, ada satu Robbers yang masih bisa mengganggu pergerakan dari seorang Suyo. Khalid. Kalian, mirroring gitu. Iya, main-main di mirroring di depan sana. Di screen di depannya ya. Oke, ini yang akan membuktikan pitnya dulu kan? Ya, gift-nya dulu diambil. Long range damage juga. Dan ini lumayan asik berapa? Ya buat ini aku bisa bilang mereka cukup strong ya. Ini karena masih di flex buat kalian. Bisa di XP kan? Kayak mereka masih bisa mengisi satu hero tebal lagi nanti yang bakal diambil. Wow. Dua pick. Ini mau tackle kan? Tiger opsi bagus. Tiger Harus opsi bagus. Gue setuju, kenapa? Joy-nya sedot. Pertama, ini kalau ngomongin Joy ke sedot, terus juga ngomongin karakternya. Wait, Arnold, the beauty. Baru pertama kali muncul juga sih ya sih. Iya, harusnya. Harusnya EXP. Harusnya EXP Arnold dan Claw tetap ya seperti yang tadi kita bahas Ji. Oke. Dia tetap enak walaupun dua asuransi. Nah, ini kayaknya udah memberikan sedikit insight untuk para pasukan dari tim EVOS. Udah ada senyuman berarti aman. Iya, benar. Tapi kita masih belum tahu nih, Rover atau EXP. Kayaknya kaliannya Rover sih. EXP dulu tadi masih better. Dulu. Kalau dia mengangkat lagi ke klubnya berarti ya udah kali ya XP ambil show. Ya atau mereka Gue main. lebih suka cowok sih. Main badan juga masih bisa kan? Karena ini bisa cancel juga karena seorang dari toynya. Iya, opsinya terserah Evos ya. Evos mau main gameplaynya kayak gimana? Gameplaynya gimana? Dan kalian adalah edit. Wow. Ada efek juga benar di XP-nya. Wow. Tapi setidaknya dia punya damage ya. Oke. Ini menarik banget sih. Draftnya ini equal. Makanya gue bilang, kenapa Fanny ada di game yang ketiga? Dua-duanya tes outback semua. Kalau misalnya ada Fanny, paksa pasti bahaya banget kalau dua-duanya tes outback. Iya. Oke, menarik ya penentuan kali ini. Game ketiga. Derby Klasik. Siapa yang akan lebih unggul? Banyak statement yang bilang Evos boleh kalah sama siapapun tapi jangan sama Raju dan juga sebaliknya. Apakah mereka akan membuktikannya sekarang? Karena ini satu chance terakhir bagi mereka. Oke. Omawa, apakah tetap draft yang menunjukkan Q? Aku ngeliatnya Evos. Lihat. Aku draft. Iya. Draft. Oke, one last chance. Siapakah pemenang derby klasik kali ini? Embel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Lain ya pastinya dari edit. Karena gue udah lama banget bahkan lupa terakhir kapan edit ada di Romer ya. Sementara untuk gold lane ya asuransi Toy akan farming dulu sama-sama hero terjadi berarti. Ya, soalnya mungkin lebih kelihatan efeknya buat Cloud, tapi super late game juga ya. Tapi ya dengan Cloud berhadapan dengan Moskov akan ada dua hero yang akan bisa manjangin lane. Oke. Tapi kalau ngomongin cara Indov dengan adanya Grampus Naga kali ini menandakan adanya kondisi dari EVOS ini yang jangan sampai ke win. Karena seluruh soft skill bisa diterima Indov bisa dicabut kapanpun. Apa dengan EOG? Oke, emblemnya Om. Ya, emblem dari Arlat sendiri ya, emblem tank ternyata yang dipakai. Masih ya ternyata untuk Tenacity juga. Tapi berhadapan dengan tank plus Warcry. Ini dia ya, edit Warcry, Primal Wrath. Damage yang akan dihasilkan juga tambahannya 8%. Iya. Ini memang dari momen inisiasinya sih menurut gue Final Slash kan. Yep. Sama flicker nanti. Atau stopper juga ketika Joy-nya masuk itu bisa langsung di stun. Lumayan oke sebenarnya untuk pick Arnold-nya. Apalagi ngeliat dari landingnya match up dengan Edit, ya udah, Edit juga bakal santai dulu lane. Oh my god, langsung ada team fighter masuk lane. Satu momen juga langsung saya tidak bisa menyelamatkan diri di depan ada pasukan dari tim EVOS kali ini mereka sadar dan kalau sekali lagi yang ngeluarin flicker nggak ada initiate power. Tapi ini debut pick. Apakah akan berbuah manis atau tidak kita bakal menyaksikannya. Tergantung, mainnya di mid game sih menurut gue. Oke. Mid game ini tergantung dari kedua one by one situation di arah top lane. Tapi nampaknya Toy kali ini bisa dibilang tidak terlalu mendominasi tapi tidak terlalu kalah juga. Tadi kalah attack speed sih kalau dia di-hit terus. Turtle? Tapi kalau ngomongin Turtle, perpasukan dari tim EVOS mereka yang udah siap terlebih dahulu. Walaupun power dari Turtle ini udah ada di tangan dari RRQ. Ada seorang Gatot Kaca, ada Willis terlihat di sana. Belum ada tsunami slide dari kelas telah dibuka buat pemasukan dari tim EVOS. Tepat di depan sana. Dari seorang asing yang masuk lebih dalam. Tapi yang terpilih sebenarnya pergerakannya. Tapi Enzo!
Fusion berhasil mendapatkan satu tendangan di depan sana. Perpasukan dari tim Evos tidak akan dikasih bola ke Master China. Mencoba bertahan dan kembali ke arah menuju ke Master China dan 2 point kill di tangan Master China dan stick ini bencana akhirnya keluar untuk China setelah dominasi yang dia dapatkan. Hazel menyelamatkan turtle pertama untuk RRQ. Bahkan ya langsung mundur tadi. Albert langsung melihat oke udah gak ada celah lagi, udah gak ada poin lagi untuk di sana. Tinggalkan turtle dan kembali bawah. Yes. Terus saya tanya Anas tadi ya, apalagi Dairen, kita tahu dia juga cukup over di season-season yang kemarin dengan Arlot. Dan Arlot sekarang kembali muncul nih, membawakan sebuah Furious Hammer dulu. Ada damage tipis-tipis ya. Tipis. Tapi belum tahu sih build nanti akan ke hybrid kah atau ternyata ada damage juga yang dibikin. Tapi yang pasti harus hati-hati karena Arlot bukan tipikal yang keras. Ya. Akan lebih mengandalkan skill ya untuk bisa nge-regen nanti ya skill-nya dia. Tapi itu dia untuk sedikit penculikan-penculikan kecil yang terjadi tadi di early game. Oke, kita lihat ke sana. Mencoba mendapatkan sosok seorang Hazel dan mampu beberapa tapi dapat lagi. Terperangkap bola. Hazel tertinggal tanpa ada pertukaran membuat para pasukan tim Evos kali ini bakal coba bertahan dari KYY. Satu hit pertukaran yang tidak ada antara Henki, KYY dengan Hazel, Jungle dan juga Romer. Hingga mereka bilang pas dan dari Koi dan Romer mencoba menghentikan perlawanan seorang Herman. One by one situation yang bisa dibilang saat ini masih sama-sama adil. Bahkan lebih dipegang buat Toy juga tadi. Buat levelnya mereka Sito ya. Di bawahnya ini dia Dairen yang selalu bisa membantu juga. Selalu ada trade yang terjadi. Jadi meskipun RRQ tadi ada yang take off masih bisa dikejar juga ketertinggalannya. Itu cuma jalan pintas saja biar enak sampai atas kan. Dan cepat para pasukan dari Evos mereka harus melihat di mana Dairen ini bisa langsung mengacak-acak backline dari mereka. Harus diantisipasi, Link. Harus ada tindakan preventif, karena kalau enggak, sekarang kondisinya akan berbeda. Sebelumnya hidup gak punya Avatar of Guardian, dan kali ini udah punya Avatar of Guardian. Saya paling juga setupnya bakal lebih enak harusnya. Dan Richard juga Glowing One ya. Oke, ini lebih membantu lagi sama buat RRQ kalau mereka mau pegangin turtle-nya mereka akan mencoba ke setup. Alright, satan kuat-kuat oleh para pasukan dari RRQ. Dan Ricky! no! Mengeluarkan completed ghost dari seorang Hazel berikan dengan Avatar dan hidup di depan satu tempat dan satu pun yang bisa diselamatkan. Berpasukan dan tim zoning out karena belakang David selalu sakit, tapi Regi dan Ki adalah poin yang sangat manis untuk mendapatkan tim Evos. Dan lihat, teriakan di Apple Arena kembali lagi berbalik di game kedua Evos Rams dan di game ketiga RRQ Kingdom. Itu dia, mid-nya terbongkar. Sekarang one by one. Membalas Indonesia Thailand, mencoba melakukan lagi, tapi dapat santai dan mencoba tapi dia panis langsung menatik. Berjuang seorang Swello. Walber. Tapi Albert menatik everybody dan akhirnya dia berjalan pulang sendiri. The baby alien tidak potong alur terburu-buru untuk mendapatkan sosok seorang Wins. Sakitnya. Oh tapi KYY. Oh, nice bite, di-bite kembali. Bite dari KYY. Pergerakan yang sangat luar biasa bagus. Melambung di udara, tapi ternyata tidak untuk dive in. Tetap harus hati-hati Toy jangan sampai jadi juga. Tapi Albert, ini dia pergerakan dari Joy yang beda dengan yang pertama tertutup sekarang terbuka untuk Albert ya bisa memperlihatkan bagaimana dia keluar tadi dari tekanan juga. Tapi keunggulan gol RRQ masih sedang leading sedikit saja, nggak banyak ini. Ya, dan ini berarti harus hati-hati juga terutama untuk Breeze, karena ini nggak bawain Revive. Ini kalau gue bilang ya Om, dengan game mode seperti ini, satu turret dalam top lane, satu kali tim fight dan Evo sudah balik semua langsung. Yep. Makanya belum bisa dihitung apa-apa ya kalau misalkan masih under 2000 gold, apalagi udah masuk di menit ke-6 juga. Tapi jujur dari Evos kayaknya agak maksa turtle ya dari tadi ya. Iya, mereka pengen untuk dapetin poinnya, tapi jangan sampai mereka terlalu maju ya buat setup. Kenapa nggak mereka ubah untuk menuju ke arah tim fight-nya diberikan mereka ke arah objektifnya? Mereka lagi nyari juga sih sebenarnya. Kayak key-nya ini yang selalu berusaha untuk membuka, selalu bisa ada tsunami slam kan yang dibuat dengan key-nya, tapi mereka belum dapetin momentum dari sana. Oke, kita melihat kondisi hilang map dari Moskov yang belum diketahui di mana keberadaannya. Tapi checking bus semua akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Ditambah lagi dari Toy, ini bebas banget untuk dapetin satu turret dari Toy. Oke, Henki coba tepat dari Flink, more defensif dengan panas selesai dimiliki para pasukan dari tim Evos. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit imitasi dengan gameplay yang coba untuk melihat terlebih dahulu, baru mereka hajar dari Tsunami Slave di depan sana. Itu juga Silent masih bisa selamat. Hazel mendapatkan satu. Oh, sayang sekali padahal Vision dipegang Evos semua, tapi karena tidak mampu untuk bisa masuk lebih dalam dengan flicker dari
Ricky yang udah keluar bahaya banget sih emang. Kenapa nggak ambil bawah tadi itu dia pertanyaannya. Ketika atas digas bawahnya nggak ada deal. Gak ada pertukaran. Itu dia pertukaran nggak ada atasnya juga. Tapi Albert bersama dengan Chris mencoba dimakan begitu saja. Mencoba untuk Albert. Dan dari depan sana Sakura mau masih bisa selamatkan dirinya sendiri. Dia ada top lane. Total chance of everybody. Mencoba untuk bertahan tapi nampaknya Erlan jangan terlalu terburu-buru. Ingat Erlan. Jangan lupakan Erlan kemarin sempat terlalu terburu-buru mendapatkan point kill. Ini skip sih harusnya. Hazel kalau dia coba tetap defense itu bakal bahaya banget untuk dia. Oke, kita bakal melihat apakah gambling terhadap defense yang dia miliki. Tapi ternyata masih berani untuk melakukan defensif di arah top lane. Padahal taruh sama sekali. Taruh tuh di depan sama tinggi. Kalau taruh tuh tadi dipaksa, tumbang itu. Ya, ada 3 ya soalnya masuk juga. Tapi White Crystal gagal juga untuk melakukan pencegahan tadi di area rumput tempat Hazel berada. Dan kali ini sedikit pelan pasti EVOS ini mereka juga sudah mulai membangun bagaimana momentum mereka juga. Sudah mulai bisa keep up bersama dengan RRQ. Dan golnya nggak terlalu jauh juga. Radiant Armor ini akhirnya menjadi item yang cukup direct agar bisa menahan damage dari Swallow. Udah mulai sakit nih. Padahal belum Holy Trinity atau Speed ya. Udah tampak selalu sakit karena lebih fokuskan Dewan Transport dan juga Corrosion Sight di sini untuk bisa bertahan. Perpasukan dari EVOS mereka nggak boleh terlalu dini membuka badan dari depan sana. Albert seorang diri sekalipun ada seorang Ricky membantu nggak bakal bisa cukup lama. Dibantu harus pakai flicker, belum dites oleh Toy. Berbahaya banget. Dan hati-hati juga ketika Albert Jeffrey ada Holy Crystal udah jadi tadi kan pas sakit banget. Dan game tag kayak OP. Debut itu dia Final Slash ya debut dari Arlot setelah terakhir kali digunakan oleh Luke di MPL ini season 11. Nah, ini berarti dari masing-masing match pertama debut 1 ya kan dan slot. Oke, match kedua ada debut juga. Iya. Arlot, match ketiga berarti ada juga nih Om. Ada juga. Mulai keluar lagi. Iya, teori Jermannya udah mulai keluar. Tapi oke, dari Lord yang kembali di setup dan yang jauh dari jalankan Erlan pasti tidak bakal dilepas oleh EVOS. Iya, nggak mungkin lepas karena Ricky udah menunjukkan mata yang tadi sana panas dan keluarkan. Real world manipulation terbakar menjadi 2 tapi Albert lagi game terjadi pelatih dan Toy. Pemberontakan backline terus mendapatkan KGY dan depan sana terpasukan dari tim EVOS. Mereka akan bicara. Satu pemain yang cukup mahal. Lihat Toy mencoba untuk melakukan sedikit staking bersama dengan Lilis. Lifesteal yang dia miliki. Tapi lifestealnya sorry to say Erlan udah terlalu keras. Dan kalau ngomongin Karlot, dia pasti mendapatkan EVOS. Untuk orang yang masuk lebih dalam, itu nggak bakal worth it banget nih. Free. Mungkin bisa bilang thanks to Erlan. Karena tadi pas datang dengan Spear of Destruction-nya, dia langsung bisa juga kasih pressure ke arah Toy dan juga ke arah dari Rins membuat mereka berdua nggak bisa kasih damage. Dan Reggie menutup jalan pulang. Ya, meskipun Blazing 2 juga sempat dilepaskan ya tadi untuk Toy, tapi ya secara overall tadi EVOS mereka lah yang merasa untuk mengusir mundur pemain-pemain RRQ. Dan Lordnya 3 lane push seharusnya untuk Lord yang pertama. Oke. Ini kita kalau ngomongin ke arah goal difference Om, silakan. Ya, goal difference nggak jauh. Ini masih bisa saling tarik mundur satu sama lain. Lebih ke concernnya untuk Lord ya. Karena dengan 3 lane push akan bisa mendapatkan mid turret yang jelas pentingnya. Ya. Outer turret, inner turret bisa dicabut oleh EVOS. Dan jangan lupa di high ground mereka masih ada juga. Ada Rins. Rins bisa banget untuk clear wave secara cepat. Dan harus hati-hati ketika masuk ke dalam base turret. Mungkin Albert gak bisa sebebas tadi ketika di river. Oke. Ngomongin ke arah di river, kita lihat di sini. Oke, beda bagus banget dari Finance Less for Nothing. Hampir saja kalau itu berhasil didapatkan oleh Daerah. Mungkin kasusnya agak berbeda, tapi lihat sudah Slay. Berjuka Reed, kemudian karena belakang tanpa Blazing Duet dari Toy. Hampir saja berhasil didapatkan tapi Erlan bersama Fanny. Free hit 3 orang hilang, membuat termasuk dari tim EVOS bisa mendapatkan Tara Offlane. Tapi berpasukan dari tim RRQ mereka masih memiliki pasif Muren. Udah ketiga dan bisa terlalu lama. Sekarang lihat Erlan is coming. Fokus ke arah belakang. Apakah berhasil mempertahankan PS mereka dan nampaknya berhasil. Gak bisa buru-buru juga ya. Masih ada pasif dan ada base turret tapi mid lane-nya akan coba diusahakan mungkin. No enggak. Mereka ini untuk mundur dan reset kembali Ya, tapi itu kemenangan untuk EVOS yang kelihatan signifikan ya. dari team fight-nya. Benar, dari tim fight yang cukup bersih juga. Albert memang tumbang, tapi untuk pertukaran mereka pun ya mereka masih unggul jauh tadi. Bahkan Orange Buff sudah mulai diambil 1 demi 1. Tapi lihat berkat dari momen tersebut dapetin Karalicia. Henki tersenyum lebar sampai sekarang. Ya, Tsunami Slam yang memang on point. Kebetulan juga dari flicker yang belum ready tadi bagi Rins sehingga membuat dia terjebak di dalam real world manipulation. Oke. Tapi kalau misalnya ini terjadi kembali kepada Rins ya, dengan kondisi di atas menit ke-12, ini kita tidak bisa
menjamin apakah game masih berlanjut ya, Lim? Tadi ya. Soalnya kalau ngeliat dari goldnya, jujur satu tim fight ini bisa kembali dengan drastis Ji. Betul sekali. Drastis banget bahkan. Jadi kayak pokoknya under 4.000 gold mungkin di menit-menit di atas 12 itu kayak fine, masih bisa kok. Masih gak kalah kok dari damage dan sebagainya. Apalagi ngelihat dari hero-heronya Rarky, ini hero yang bisa defense. Tapi ya kalau keluar dari area defensif mereka itu agak mengkhawatirkan kan. Iya, mereka harus bisa nahan sampai late game. Mereka punya Cecil, mereka punya Cloud ya. Kayak ya mau gak mau mereka harus lebih sabar dulu di belakang. Karena kita selalu melihat ada cuplikan tsunami slam dari Ki. Ini dia. Kalau memang right on target, terutama untuk Prince, ini akan sangat berbahaya. Nanti mereka akan sulit bisa lebih menangkan duel karena terbatas nanti damage mereka. Kita mendengar sedikit konsum Kenny mundur ke arah belakang dan semua jawaban. Dan jangan lupakan ini udah ada wall di sana. Bad Fist telah dikeluarkan dan Bad Impact mau sakit ke Soul Reiki. Terlalu sakit. Harus mau lakukan Rizal tetap. Lalu lepaskan ke Yeye gagal. Mendapatkan salah lepaskan Lord Takeover from Alphard. No way. Alphard simply for his side. Dapat masuk ke dalam sini. Alphard ini betul-betul bertahan. Kabur Alphard terus-terusan. Wallace terhadap seorang Toy. Masih dihindari Alphard. No way. Mendapatkan Lord tapi kehilangan 3 momentum. Buat apa? Impus memaksakan keadaan yang sudah diunggulkan. Terlalu overcommit tadi Albert yang akhirnya bisa dipanis juga bahkan cara keluar yang terburu-buru. Dia langsung ngebuka tadi, bukan buka item terlebih dahulu yang bisa langsung buat gas. Tapi dia tadi langsung ngegas aja. Ini Mopi, buat apa? Lord jadi free. Lord jadi free dan sekejap. Ya bukan hanya Lord yang free, tapi Toy juga yang bisa dapetin gold. Itu dia. Belum tumbang dari Toy-nya dan kita melihat damage yang diberikan dari Toy. Ini sudah lumayan besar, sangat-sangat berasa sekali. Oh, Tapi Toy berani ya, nggak pakai WWN ya. mungkin lebih ke dia pakai WWN mungkin tetap tumbang sih. Ya, Dia ngadunya bukan cuma sama Moskov. Ya ada Albert. Ada Albert, ada Ray juga yang magical semua kebetulan. tapi kalau menurut gua dia harus siap juga sih dengan adanya Win of Nature ya. Cuma Rose Gold sih. Terus harus Lebih, juga. ya kalau memang mau berarti dua source dong dia. Win of Nature dan Rose Gold. Dan sekarang dia kan Malefic Gun kan. Iya, banyak sih. Iya, mungkin sepatunya nanti akan ganti. Ya bisa jadi Bang. Bisa juga. Tergantung nanti situasinya seperti apa. Tapi yang pasti, temponya sekarang akan turun lagi dari keduanya. Jelas. Ini harus lebih pelan ya. Mungkin untuk Evos terutama jangan sampai mereka terbawa adrenalin untuk bisa langsung cepat memenangkan game. Karena jelas dari RRQ mereka akan sanggup untuk bertahan. Mereka punya Cecilian, mereka punya Cloud. Oke, kalau ngomongin cara edit kali ini bakal lebih punya kuasa lebih dan kalau udah punya Winter Crown kayaknya yang lebih enak banget untuk solo bisa bertahan di belakang. Kalau ngomongin cara Blazing Breath enak banget untuk menghindarinya. Tapi kalau misalnya takeover terhadap World terjadi kembali dan Evo sudah mulai sadar akan setelah mereka melakukan disengage lebih baik dibandingkan memaksakan team fight, ini bahaya juga sih RRQ. Dan jangan lupa ya untuk landing jauhnya nih. PR-nya mereka kan ada defensive di landing jauh. Erlan udah full item ini. Sebenarnya sama sih landing jauh kan ada Cloud kan. Cloud versus Moskov nih sekarang. Cuma kalah di WWN Om. Kalau dia melawan Moskov dia harus WWN. Sekarang nggak ada BWN nih. Tergantung makanya. Ya, menggunakan terus Cloud ngejar. Toy. Oh, tapi lihat perpasukan dari tim EVOS. Mereka disengage dengan sangat baik dan sekalipun tadi misalnya mereka sambut itu mungkin kasusnya bisa dipegang dari EVOS loh. Katanya masih terlalu jauh. Bisa jadi juga. Iya bisa jadi loh malah. Tapi informasi yang dapetnya juga susah Ji. Karena tadi yang maju 4 orang. Kalau dia gas 1 dan dapat, bisa jadi nanti Toy hadir tuh jadi sempat tuh. Jadi Makanya kalau kayak- poin tambahan ya. Iya, dan sekarang ya tunggu lagi defensif dulu. Yang pasti landing jauh sih ini. Kalau landing jauhnya ada yang menang, itu udah jadi keunggulan yang sangat-sangat nyata. Dan satu-satunya yang memiliki kesempatan privilege untuk landing jauh ya cuma EVOS. Lihat di arah bottom lane udah ke poking, di arah top lane sisa sepertiga bahkan. Dimulai langsung Lord Emerald, informasi adanya Emerald di bagian bawah. Lord stun. Oke, ini sebentar lagi akan menjadi hot tanpa sedang tim Harus dengan Toy Awar tak berhasil. Berhasil mendapatkan motif yang kembali terjadi hidup mereka dan bakal landing dan Toy. Walhasil, langsung berhasil mendapatkan Nirlan tapi tidak pakai kaya yang memaksa dengan seorang Riz. Lihat di depan sana Riz, mencoba bertahan seorang diri tapi Taran mempertahankan dirinya dan Toy Inspect. Shutdown terjadi, tapi malah masuk dari EVOS. Mereka tersisa 2 berbanding 3 yang memastikan Lord ini akan diselesaikan dengan cepat oleh seorang Albert. Lagi dan gak dikasih kendor kali ini. Pos juga berhasil menahan Lordnya. 3 ditukar 2 dan game masih berlanjut.
lanjut. Yes, ini dia panas derby klasik. Mana tepuk tangan dari ML Arena? Yes, derby klasik yang panas. Tidak akan ada derby klasik yang biasa-biasa saja untuk season kali ini. Membuat perpasukan dari EVOS dan RRQ bahkan game goal-nya hampir gak kelihatan. Itu dia. Di menit yang hampir masuk ke 18 menit, Om. Ya. Perbedaan gold-nya. 1.000. Ya udah ini ya, udah bisa disimbangi dengan RRQ. Jadi reset point sekarang untuk masing-masing tim. Tinggal bagaimana mereka akan berjuang untuk mendapatkan evolve. Sebuah Lord yang akan sangat penting yang bisa menentukan alur ini akan menjadi game siapa. Karena sejauh ini kita melihat masih open ending untuk kedua tim ini. Bisa EVOS, bisa RRQ. Dan chance sama-sama besar. Tapi tadi Erlan, wah asli dia tadi nahan banyak banget orang di depan loh. Dengan bermodalkan Nature. Oh, mau dipaksa kah? Harus hati-hati. Itu ada immortal juga dari Ki kan. Bahaya tadi dipaksa. Tapi lagi-lagi nih, celahnya masih ada di laning jauh. Erlan ini jadi kunci nih. Erlan yang pegang kunci kemenangan untuk EVOS. Sementara untuk RRQ mungkin masih ada di Hazel juga. Retribution Hazel yang bisa nih untuk menyelamatkan nanti dari luar. Tapi Milan udah mulai mengganas loh. Ya, tapi lihat tuh dari EVOS-nya ya mereka harus bisa menjaga loh. Ini damage real pelan-pelan kayak sakit banget. Dia masuk 18 menit ya. Oh my god, tertangkap! Erlan! No! No Erlan, no party! Terperangkap begitu saja, apa yang terjadi? Wow. Map belum dibuka, dan bahkan para pasukan dari tim EVOS tidak bisa untuk menggapai Erlan. My god! Tahu kok bisa kebuka ke depan sana dan satu play yang cukup berbahaya tadi. Erlan sekarang 25 Oh ini transmasi terlalu lama, ini tidak akan bisa dibiarkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Ini pasti menjadi keuntungan yang sangat besar dan Mountain. Dan akan coba fokus ke base-nya. Dari KYY akan coba untuk menggertak-gertak Sambal, tapi tidak terbukti untuk mendapatkan satu buah poin dari RRQ. Dan kalau top lane didapatkan, ini kalau top lane didapatkan, ini yang sebuah keinginan dari seorang tim, di mana far lane didapatkan oleh tim RRQ. Saya itu salah satu cara agar RRQ yang nggak kerepotan lagi kan dengan Moskov yang selalu melakukan push. Tapi sekarang ini pukulan keras Om pasti untuk Erlan. Iya. Erlan udah gak bisa. Semena-mena maju sendiri dan speknya sudah 244. Set 300 nih. Itu cringe ya. Nunggu 600 sih gua. Buset dah. Berapa jam 300 sekali getok itu satu hilang kayaknya Ji. Setengah lah seenggaknya. Tapi langsung di set up juga RRQ mereka kembali kali di tracknya. Walaupun itu dibuka dan Oh tapi lihat, flicker for defensif. Dan menuju ke belakang yang bertali tidak pecah. Membuat masukan dari game EVOS. Dan lihat defense belakang Orfeo. Oh my god, Tyrant. Spear of distraction yang menyangkut. Akankah permasukan dari game EVOS. Erlan membalaskan rendang. Amat. Kembali lagi pecah dan meledak. Erlan kali ini dengan cepat hilang. Dan kalau tadi jujur aja Paulson untuk Erlan lebih baik dia push ketimbang dia memaksakan timpan, Lim. Iya, walaupun tadi Hazel dengan kondisi yang akan recall ya, tapi sekarang jumlah dari EVOS unggul 3 melawan 2. Oke, 3 melawan 2, tapi di sini Hazel yang punya power retribution, Danto yang punya mobilitas tinggi, hidup. Itu dia. Itu yang bikin dari EVOS terus bikin 2 kali. Oh, di Oke, di retri begitu saja merasa dihindari dan ini menandakan para pasukan dari tim RRQ tahu tidak ada retribution. Yang nampaknya Hazel akan coba untuk melakukan sedikit peruntungan dari tadi dan top fire Winter Crown. Immortality dengan cepat itu dia standarisasi main MPL Indonesia. Dan perhatikan dari tim RRQ. Apa yang mereka harus mundur ke arah belakang. Dan bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Lord apakah akan serang? Hazel! Hazel everybody! Dan nampaknya gagal untuk mendapatkan steal. Tapi dapatkan Hazel! What are you doing? Bisa guys, balik. Hampir aja satu buah poin kill yang sangat mahal didapatkan EVOS. Oke. Sekarang Lord untuk EVOS. Mode menyerang siap dilakukan oleh sang macan putih. Bahkan kita lihat defensif dari RRQ juga yang masih terbilang kuat. Mereka punya reins. Tapi pertanyaan besar, mampukah RRQ sekarang bertahan dari serangan sang macan? Kali ini ada Evo Lord yang akan kawal pastinya. Semakin banyak yang menempel dari EVOS ke Lord ini semakin balga untuk Lord tersebut. Erlan udah full power sih. Oh, kita lihat Ki di sana coba untuk mancing keributan. Tapi nampaknya para pasukan nanti EVOS bakal berkumpul semua. Lihat Albert mencoba untuk melakukan flanking. Dia butuh BS dari dalam mid lane untuk bisa melakukan sedikit sandwich yang tapi Itong! Sudah disokkan oleh Itong! Apa terus terlihat diparkan? Landing duet! Erlan kembali tumbang! Terbakar Tyrant! Dan menjadi porak-poranda. Di luar fokus ke arah BS. Pasukan dan tim EVOS yang bertemu di dalam lagi dan RRQ masih bertahan! Nampaknya Erlan tumbang! Selain berani menguasai
Oke, Albert mampu bertahan atau tidak, tapi hilang. Sang bayi alien gak bisa mempertahankan base-nya. The one last man standing Reggae. Ini bencana! Tersisa lagi Yoji masuk bahkan. Oke, tapi nampaknya Best sudah menjadi pilihan utama. Dan sudah dipastikan Aranku berhasil memenangkan laga derby